Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kembali lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan belajar mengenai ungkapan dan peribahasa. Nah, pasti sebelumnya teman-teman sudah pernah mengetahui kan dan mendengarkan apa itu ungkapan dan peribahasa. Sudah atau belum nih? Sudah pernah, Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi karena banyak dari teman-teman yang belum mengetahui tentang materi ungkapan dan peribahasa, maka hari ini kita akan ulas materinya secara jelas. Oleh karena itu, agar teman-teman dapat mengetahui yang mana sih Bu ungkapan dan yang mana sih Bu peribahasa, silakan teman-teman simak pembelajaran pada kali ini sampai dengan selesai ya. Jadi di sini kita akan bahas ungkapan dan peribahasa. Yang pertama, ungkapan. Baik, ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang mempunyai makna kias. Jadi, artinya ini adalah kiasan yang berisikan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan berupa kata. Oke, baik. Ibu ulang ya teman-teman. Ungkapan adalah kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan beberapa kata. Sedangkan peribahasa adalah gabungan kata atau kalimat yang susunannya tetap memiliki makna kias. Seperti ungkapan tadi, bisa berupa perumpamaan atau ungkapan-ungkapan dari bahasa yang harus disampaikan. Nah, selanjutnya ada contoh ungkapan. Apa aja sih Bu contoh ungkapan? Nah, jadi yang pertama itu ada banting tulang. Banting tulang itu bukan berarti kita banting ya teman-teman. Jadi, artinya banting tulang itu adalah bekerja keras. Lalu yang kedua, angkat tangan. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa artinya angkat tangan? Oke, baik. Angkat tangan itu artinya menyerah. Ketiga, gulung tikar. Tapi bukan berarti kita benar gulung tikar, teman-teman. Jadi, gulung tikar ini contohnya seperti seseorang yang mempunyai usaha dan kemudian usahanya itu gulung tikar, yang berarti bangkrut. Keempat, kepala batu. Nah, seringkali teman-teman mengiranya beneran kepala batu. Padahal kepala batu itu artinya seseorang yang mempunyai sifat keras kepala atau susah diatur. Dan yang terakhir itu ada ringan tangan. Ringan tangan ini artinya adalah orang yang suka menolong atau membantu yang sedang kesulitan. Sekarang contoh peribahasanya ya teman-teman. Kan yang tadi contoh ungkapan ya. Jadi contoh yang pertama itu ada air tenang menghanyutkan. Yang artinya adalah seseorang yang tenang dan tidak curiga dapat menjadi korban kejahatan atau penipuan. Yang kedua, sambil menyelam minum air. Itu artinya seseorang telah melakukan dua kegiatan sekaligus. Yang ketiga, ada sambil berburu hendaklah mencari uang. Artinya itu ketika kalian sedang melanjutkan pendidikan, kalian juga harus memikirkan masa depan kalian dan mencari penghidupan. Yang keempat, ada gula, ada semut. Yang dimana artinya ada tempat yang menyenangkan, maka orang-orang akan mendatangi tempat tersebut.
Dan yang terakhir, ada ilmu padi, makin berisi makin runduk. Pasti teman-teman sering mendengarkan perkataan ini, bukan? Nah, ini artinya adalah semakin kalian banyak pengetahuan, semakin kalian merendahkan diri. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi contoh dari ungkapan dan peribahasa. Ayo kita lanjut ya teman-teman. Sekarang itu ada jenis-jenis ungkapan dan peribahasa. Jadi, karena banyak teman-teman yang belum mengetahui apa saja sih jenis-jenis ungkapan dan peribahasa itu, maka di sini Ibu akan jelaskan saja ya. Pertama-tama itu ada bidal. Bidal ini artinya adalah salah satu jenis peribahasa yang menyimpan perumpamaan, baik itu insinuasi, kiasan, dan juga pendapatnya. Kedua itu ada pepatah. Pepatah ini salah satu jenis peribahasa yang menyimpan ideologi ataupun pemikiran dari orang-orang tua. Yang ketiga, perumpamaan. Perumpamaan ini artinya jenis peribahasa yang menyimpan kata-kata yang menyampaikan kondisi individu dengan mengumpulkan pertimbangan alam sekelilingnya dan umumnya disumberi dengan kata bagikan dan jenis serupa. Keempat, ada ungkapan. Ungkapan ini berarti kalimat majas atas kondisi individu yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan kata. Kelima, ada tamsil. Tamsil ini mempunyai arti majas yang sering memakai kata tamsil yang berfungsi untuk mengibaratkan suatu keadaan. Dan yang terakhir itu ada semboyan. Semboyan ini artinya himpunan kata, kalimat, atau alinea yang dipakai menjadi opini atau petunjuk. Nah, tadi itu jenis-jenisnya ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri ungkapan dan peribahasa. Baik, langsung saja saya paparkan ya. Yang pertama itu ada tersusun atas dua kata atau lebih. Ini biasa disebut frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, ada susunan kata tetap atau absolut. Artinya, susunan kata yang awalnya membentuk subclause, kemudian terjadi reducing, dan menggantikan peran kata kerja menjadi kata sifat atau present participle. Yang ketiga, terdapat makna idiom atau kiasan. Artinya itu ungkapan bahasa yang berupa gabungan kata yang menghasilkan makna kiasan. Pada umumnya sering terjadi idiom ini digunakan untuk membuat kata kiasan yang bertujuan agar penyampaiannya lebih berkesan serta agar dapat menghindari kata-kata yang kurang baik. Dan yang terakhir itu ada makna kata-kata penyusun yang telah hilang. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di pembahasan terakhir nih, yaitu fungsi ungkapan dan peribahasa. Oke, baik, saya akan paparkan. Mohon disimak ya, teman-teman. Yang pertama itu ada mengungkapkan pemikiran atau pendapat seseorang tentang suatu keadaan atau situasi. Yang kedua, memberikan nasihat atau hikmah yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu menyampaikan maksud atau tujuan dengan cara yang lebih singkat dan mudah dipahami oleh orang banyak. Yang keempat, membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu ada memperkaya kosakata dan keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, baik teman-teman, sebelum saya tutup penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin memberikan kesimpulan pada materi yang sudah saya jelaskan.
Jadi kesimpulannya itu adalah ungkapan. Ungkapan ini artinya gabungan kata yang memiliki makna khusus yang tidak dapat dipahami secara harfiah, sedangkan peribahasa sendiri itu adalah ungkapan atau kalimat yang mengandung nasihat atau hikmah dan seringkali terkait dengan pengalaman hidup. Ungkapan dan peribahasa ini dalam BDN dapat dimanfaatkan guru untuk mengembangkan materi ajar bahasa Indonesia. Dan peribahasa itu juga sangat penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi ungkapan dan peribahasa. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, sekiranya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.